para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 46. Kalimat kuncinya adalah 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. Setelah pesta ulang tahunnya, Kenta menawarkan untuk mengantar Anna kembali ke asrama. Saat mereka berangkat, salju mulai turun dari langit malam. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 46. Kalimat kuncinya adalah 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. Moshikashite, yuki? これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ。帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna berasal dari Thailand, jadi ini pertama kalinya ia melihat salju. もしかして雪？ Mungkinkah salju? もしかして Adalah mungkinkah. 雪 Adalah salju. Ini adalah pertanyaan dengan intonasi menanjak pada akhir kalimat. Kenta menjawab, これは粉雪。 Ini adalah salju bubuk. これ Adalah ini. は Adalah partikel penanda topik. 粉雪。 Adalah salju bubuk. 粉のようにサラサラしているでしょ。 Maksudnya, seperti bubuk, ringan, kering, dan halus kan? 粉 Adalah bubuk. 粉のように Adalah seperti bubuk. のように Berarti seperti atau mirip. サラサラ Adalah ringan, kering, dan halus, atau serpihan yang sangat kecil. Ini adalah sebuah onomatope atau kata tiruan bunyi. Kata している yang mengikutinya adalah bentuk kamus dari kata kerja, しています。 yang artinya keadaannya. Jika menggunakan shiteimasu dengan kata tiruan bunyi, kita mengatakan bahwa sesuatu persis seperti yang digambarkan oleh kata tiruan bunyi itu. でしょ Adalah, ya kan? Ini adalah penyingkatan dan bentuk informal dari でしょ sebelumnya kita mempelajari bahwa desho adalah ungkapan dugaan. Apakah di sini digunakan untuk menduga juga? bukan. Jika kita mengucapkan desho dengan pendek dan dengan intonasi menanjak seperti でしょ artinya mengingatkan orang yang diajak berbicara mengenai sesuatu atau membuat penegasan atas sesuatu yang sudah diketahui orang yang diajak bicara. Selanjutnya Anna mengatakan, 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Sebelum pulang ke negara asal, dapat melihat salju rasanya bahagia. 帰国する Adalah pulang ke negara asal. 帰国 Adalah tindakan pulang ke negara asal. する Adalah bentuk kamus dari kata kerja します yang artinya melakukan. kalau digabung, kikoku shimasu menjadi kata kerja yang berarti pulang ke negara asal, ya? Betul. Program belajar Anna di luar negeri selama 1 tahun sudah hampir berakhir. 前に Adalah ungkapan yang berarti sebelum. Ini terdiri dari 前 yang artinya sebelum dan に yang di sini bertindak sebagai partikel penanda waktu. 雪 Adalah salju. を Adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Anda sudah tahu kata 見る kan? Ini adalah bentuk kamus dari 見ます yang artinya melihat. こと Adalah tindakan melakukan sesuatu. Jika bentuk kamus dari kata kerja digabung dengan koto, maka menjadi kata benda. Maka 見ること berarti tindakan melihat. Jadi semua kata kerja berubah jadi kata benda jika bentuk kamusnya digabung dengan koto. Partikel が yang mengikutinya mengindikasikan subjek. できて Adalah kata kerja bentuk T dari できます yang artinya dapat melakukan.
Di sini bentuk T digunakan untuk mengindikasikan alasan atau penyebab bagi apa yang diungkapkan oleh kalimat setelahnya. 幸せ Adalah bahagia. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 46 lagi. Kalimat kuncinya adalah 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 sebelum pulang ke negara asal dapat melihat salju rasanya bahagia. Moshikashite, yuki? これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan Kikoku Surumae ni yang artinya sebelum pulang ke negara asal. Mohon ajari lebih banyak cara menggunakan mae ni yang artinya sebelum. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, 前に yang artinya sebelum adalah ungkapan untuk menekankan apa yang Anda lakukan atau telah lakukan sebelum melakukan hal yang lain. Kata kerja berubah menjadi bentuk kamus saat diikuti oleh mae ni, yang artinya sebelum. Bahkan jika kalimat secara keseluruhan berbentuk lampau, kata kerjanya tetap menjadi bentuk kamus sebelum mae ni, meskipun bentuk ini mengindikasikan bentuk kini. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Jepang bentuk lampau kalimat berikut? Sebelum makan hidangan, mencuci tangan. Hidangan adalah, ご飯 makan adalah, 食べます bentuk kamusnya adalah, 食べる tangan adalah, 手 mencuci adalah, 洗います dan bentuk lampaunya adalah, 洗いました kalau digabung kalimatnya menjadi, ご飯を食べる前に手を洗いました sebaliknya gunakan 後で yang artinya setelah saat Anda ingin menekankan apa yang Anda lakukan atau telah lakukan setelah melakukan hal lain. Gunakan kata kerja bentuk ta sebelum atau de. Seperti yang diketahui, bentuk ta digunakan untuk bentuk lampau dan selesai. Namun di sini, meskipun kalimatnya secara keseluruhan adalah bentuk kini, gunakan bentuk ta sebelum atau de. Jadi, mari kita ucapkan dalam bahasa Jepang, setelah makan hidangan, mencuci piring. Bentuk ta dari makan adalah, 食べた piring adalah, 皿 atau dalam cara yang sopan kita mengatakan, お皿 maka setelah digabung menjadi, ご飯を食べた後でお皿を洗います kesimpulannya kata kerja menggunakan bentuk kamusnya sebelum, 前に yang artinya sebelum, dan bentuk ta sebelum, 後で yang artinya setelah. Mohon hafalkan ini sebagai satu kesatuan ya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan kata tiruan untuk salju. チラチラチラチラ Dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kecil dan ringan seperti keping salju yang melayang di udara. Salju turun dengan cira-cira, ya. Jika salju terus turun untuk waktu yang lama, kita katakan コンコン Kongkong. Ah, begitu ya. Ini sama dengan kata tiruan bunyi untuk batuk. Menarik sekali. sekian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. 今日は Salju ringan disebut konayuki. Salju yang mengandung banyak air disebut botang yuki. Botang adalah nama bunga. Orang-orang bilang keping salju besar kelihatan seperti kelopak bunga botang atau bunga peoni.